Halo teman-teman komunitas Tangan di Atas. Saya Laksmi Dewi dari Divisi Pendidikan atau Edukasi. Malam hari ini kita akan melakukan saling sharing bersama Bapak Wira Widiana. Kita akan dengarkan pemaparan beliau, perjalanan beliau dengan usaha atau bisnisnya, dan nanti teman-teman bisa nyambung kembali di grup WhatsApp. Silakan dan selamat menyimak. Selamat malam Pak Wira. Selamat malam. Pak Wira, teman-teman mau mendengarkan nih, sebelum terjun ke bisnis, apa sih pekerjaan atau usaha yang Bapak lakukan? Apakah ya bisa diceritakan lah backgroundnya? Oke, baik. Terima kasih. Halo teman-teman, rekan-rekan TDA Bali dimanapun rekan-rekan berada. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ketut Wirawidiana. Saya merupakan member TDA juga, TDA Bali, yang sudah bergabung di TDA mungkin selama tahun 2000 ini ya, 2018 gitu ya. Nah, eh menyambut pertanyaan dari Mbak Laksmi tadi, sebelum saya bergabung dengan TDA itu saya atau sebelum terjun ke bisnis itu sebagai apa gitu ya. Nah, saya perlu sampaikan bahwa ketika saya lulus kuliah di Universitas Udayana dulu mengambil jurusan D3 Perpajakan, saya langsung terjun ke dunia kerja sebagai employee gitu ya. Nah, kemudian saya bekerja di sebuah hotel dapat gitu ya di Bilangan Kuta. Kemudian juga di tahun 2011 saya mengajukan resign dari perusahaan kontraktor dan melanjutkan studi di S2-nya. Nah, namun takdir berkata lain nih. Saya tuh tahun 2011 akhir, di November 2011 saya kembali lagi nih menjadi karyawan gitu ya, karena sesuatu dan lain hal. Itu di perusahaan retail oleh-oleh di Bali gitu ya. Bahkan sekarang menjadi perusahaan oleh-oleh terbesar, salah satu perusahaan oleh-oleh terbesar di Bali. Nah, kemudian itu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 gitu ya. Jadi cukup lama, sekitar 11 tahun lebih saya ada di bergabung dengan perusahaan tersebut gitu. Nah, namun selama 11 tahun itu pun saya juga sudah melakukan merintis karir dan bisnis usaha kantor konsultan pajak ini gitu ya di tahun 2015 secara legalnya gitu. Namun sebelum itu pun sebenarnya saya juga sudah nyambi gitu ya, nyambi kerja sebagai jasa atau biro jasa pengisian SPT dan pengurusan administrasi perpajakan bagi apa namanya warga negara Indonesia maupun asing gitu. Wah, berarti sudah melakukan usaha walaupun waktu itu masih menjadi karyawan ya? Nah, Oke, tetapi sekarang sudah full time untuk menjadi apa istilahnya entrepreneur gitu ya? benar. Jadi sejak tahun 2022 gitu ya, after COVID saya memberanikan diri untuk mulai berfokus kepada usaha kantor konsultan pajak ini gitu ya, yang notabene memang ternyata pengembangannya dan memang intensitasnya juga membutuhkan perhatian yang cukup besar dan intensif demikian. Karena ya dalam perjalanannya Astungkare alhamdulillah telah diberikan kepercayaan bagi klien, rekan-rekan klien, keluarga klien gitu, dan teman sahabat semuanya gitu ya, sehingga klien-kliennya bertambah, dan juga seiring dengan kliennya bertambah komponen permasalahannya juga dari segala sisi gitu, sehingga memang benar-benar harus membutuhkan intensitas perhatian yang lebih ekstra demikian. Oke, baik. Pak Wira, apakah usaha atau bisnis jasa ini itu
hanya satu-satunya atau ada usaha yang lain? Oke, seiring dengan perjalanannya Mbak Laksmi, jadi ini mengalir aja gitu ya bisnisnya dari tahun 2015 sampai dengan saat ini gitu ya. Dan di tahun 2020 seperti yang kita ketahui bahwa di Bali sendiri kan juga terdampak yang namanya pandemi COVID-19 saat itu gitu, yang dimana kita ketahui hampir semua bisnis yang pada tahun itu mengalami turbulensi gitu. Nah, tidak terlepas juga dengan klien-klien kami gitu. Nah, itu memaksa kami sebagai kantor konsultan berpikir atau memutar otak bahwa kami sebagai kantor konsultan akan bisa survive ketika klien kami juga hidup gitu ya, bisnis klien kami bertumbuh seperti itu. Setidaknya bertahan dulu deh ketika kita bicara tahun 2020, nggak muluk-muluk gitu ya, setidaknya bisnis klien itu bertahan, itu sudah cukup bagus gitu. Nah, itu tugas kami menganggap bahwa itulah fungsi konsultan di saat-saat krisis seperti itu, harus benar-benar extra effort. Nah, ketika tahun 2020 perjalanan bisnis kami berpikir bahwa kami membutuhkan sebuah instrumen keuangan atau sebuah instrumen bisnis yang memang bisa menjembatani antara satu klien dengan klien yang lain tanpa harus melanggar kode etik saya sebagai konsultan pajak terdaftar, karena kami harus diikat oleh yang namanya standar kerja profesi ataupun standar kode etik yang ada gitu. Kami tidak boleh membocorkan atau mengungkap data identitas wajib pajak atau klien-klien kami gitu. Namun di sisi lain, dilema saat itu kita melihat bahwa bisnis ini hanya bisa tumbuh, kantor konsultan ini hanya bisa tumbuh ketika bisnis klien juga bertumbuh atau bertahan gitu, atau bisnis klien juga hidup gitu ya. Nah, bagaimana caranya menyambungkan dua permasalahan ini antara satu sama lain? Kita menganggap bahwa ternyata kalau dilihat parsial, semua klien itu punya potensinya masing-masing bisnisnya. Tapi kalau misal kata itu digabung, dia membutuhkan sebuah instrumen yang penting gitu ya. Nah, untuk menggabungkan ini tanpa harus melanggar kode etik, saya akhirnya berpikir untuk mendirikan sebuah koperasi gitu, yang kita sebut sebagai koperasi Satvika Bekerja Sukses Bersama. Ini pun yang juga menjadi alasan kenapa saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan sebelumnya. Demikian karena tanggung jawab sebuah lembaga baru ada di bawah tanggung jawab saya saat itu gitu. Nah, di dalam koperasi inilah saya bentuk dan saya niatkan bahwa semua klien juga jadi anggota koperasi, sehingga ketika satu sama lain, karena rohnya adalah koperasi gitu ya, jadi satu sama lain setara posisinya gitu, termasuk klien-klien kami yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan pajak sebelumnya, demikian. Oke. Pak Wira, apa yang membuat Pak Wira tertarik untuk bergabung di komunitas TDA? Oke, saya mengenal TDA itu cukup unik ya Mbak ya. Perjalanan saya mengetahui TDA itu justru dari sahabat saya yang ada di Malang gitu ya. Yang memang ternyata waktu saya, kalau boleh dibilang bahasa yang kita lakukan sekarang ini adalah kongko bisnis gitu ya. Saya lakukan itu kongko bisnisnya tuh di Malang waktu itu gitu. Dimana saya soan ke tempat kantor konsultannya beliau, yang jelas di sana adalah fokus kepada IT sebetulnya gitu. Nah, di kantor konsultan IT beliau, di situ saya lihat bahwa rekan-rekan TDA yang wilayah Jawa Timur, Malang dan sekitarnya itu berkumpul di sana gitu. Nah, saya rasakan ada kekerabatan, kekeluargaan yang sangat kental di sana, sehingga saya mencoba mencari tahu nih informasi organisasi TDA itu ada nggak di Bali. Nah, saat itu saya dapat informasi bahwa saya dapat kontaknya, kemudian saya mencoba untuk daftar dan sebagainya gitu ya, sampai dengan saat ini. Dan benar, saya rasakan manfaatnya TDA persis seperti yang ada di
Malang saat itu, demikian. Oke. Jadi karena kekeluargaan itu ya tertarik ya Pak, Benar. bersilaturahmi ya. Ya, benar. Oke. Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa yang belum masuk ke TDA nih? Oke, baik. Bagi siapapun yang mendengar rekaman ini, gitu ya, dalam konteksnya kita sebagai seorang manusia, kita bicara dulu sebagai seorang manusia, sebenarnya kita ini adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu membutuhkan yang namanya manusia lainnya untuk bisa berkembang, bertumbuh, demikian. Jadi itu tidak bisa kita berkembang sendiri, bertumbuh sendiri gitu. Nah, proses inilah yang kita adopsi di usaha kita juga gitu ya. Karena dalam persepsi saya sebuah bisnis itu secara filosofinya persis seperti seorang manusia gitu ya, yang tidak bisa tumbuh sendiri gitu. Jadi usaha kita juga membutuhkan sharing dengan pengusaha-pengusaha lain, baik itu dari segi kompetensi, literasi, kemudian edukasi, finansial dan permodalan itu merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga baik TDA ini menjadi wadah yang cukup bagus untuk kita semua gitu ya, untuk mengembangkan diri, bertumbuh bersama. Jadi rekan-rekan yang mendengarkan rekaman ini gitu ya dan belum tergabung sebagai member TDA, saya yakinkan bahwa yuk segera bergabung dengan organisasi ini yang memang organisasi nirlaba gitu ya, yang memang benar-benar tujuannya adalah memajukan bisnis kita bersama, demikian. Oke. Wah, terima kasih. Sebagai penutup, apakah ada quote yang Bapak suka dan bisa disampaikan? Mungkin bisa menginspirasi kita? Oke, saya tidak akan jauh dari brand saya, yaitu Satvika Consulting ini gitu ya. Jadi Satvika ini merupakan sebuah kata dari bahasa Sanskerta gitu ya, yang memang kalau Bapak Ibu ingin membaca itu ada di kitab Bhagavad Gita yang cukup universal. Sebenarnya di sloka 18 itu kalimat atau kata Satvika ini banyak sekali diulang, bahwa kenapa sih Satvika, Pak Wira gitu ya. Nah, Satvika ini lebih identik kepada sebuah kebermanfaatan. Namun di Bali kata Satvik ini istilahnya dikenal sebagai sebuah kepandaian, demikian. Nah, kalau kita bicara tentang kebaikan, saya berharap bahwa eksistensi Satvika ini bisa memberikan kebaikan bagi siapapun yang mengenal Satvika, baik itu klien, baik itu karyawan, baik itu masyarakat dan sebagainya. Nah, satu kata yang ingin saya sampaikan, bahwa manusia yang bermanfaat adalah manusia yang berguna bagi sesamanya, dan kita semua sebagai manusia yuk menjadi manusia yang seutuhnya bekerja sama dan saling gotong royong. Demikian. Terima kasih Pak Wira, keren sekali. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, demikian tadi sudah kita sama-sama dengarkan dan saksikan bagaimana perjalanan hidup dan perjalanan bisnis dari Bapak Wira Widiana. Selanjutnya kita akan lanjut lagi, sambung lagi di grup WhatsApp untuk tanya jawabnya. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa di saling sharing komunitas Tangan di Atas Bali berikutnya. Bye.